rame kita nggak berdua lah. Rame-rame. Intinya yang diceritakan kan masalah dosa tadi. Riba kan dosa. Padahal dia lupa. Nabi kita udah dikasih satu ayat yang menarik menurut kita. Dan itu jelas, subhanallah. Kamu nggak usah takut sama riba. Kenapa? Itu ayat itu kan udah jelas banget ya. Semua dosa dihapuskan. Kecuali dosa syirik. Ya kan udah syirik, udah syirik udah selamat lah. Menurut saya begitu, saya baru sepakat kalau itu Pak ayat itu. Saudara semua dosa dihapuskan kecuali dosa syirik. Kalau kecuali riba, riba bunuh orang ente. Satu dosa yang nggak termakan syirik. Sudah saya baru sepakat itu. Kalau ini masih meragukan Boleh nggak saya tanya? Iya, mau. Pak Karso ngomong gitu sadar apa enggak? Sadar Pak Nah, coba saya tak tanya. Iya. Terus kita hidup ini suruh ngapain? Maksudnya gimana? Nah, suruh ngapain? Pokoknya kabeh dilakoni apa ora bisa, kecuali sirik kan gitu. Iya, itu berarti awake dhewe kok awake dhewe kok ngono apa awake dhewe? Itu kan informasinya begitu Pak. Iya. Artinya jangan kita takut terjebak oleh dosa-dosa yang kecil, gitu. Kalau kita takut ini dosa ya gimana kita mau melangkah? Ya pokoknya arep dinau, arep judi-judi. Iya bukan begitu. Bukan begitu. Oh, arep mangan riba, kabeh diampuni Gusti Allah. Kecuali sirik. Nah, terus awake dhewe kon ngopo jane iki? Nah itu pertanyaan itu yang mau saya tanya. Sadar kok masih pertanyaan lain mau piye lho? Iya, ini kan gini Pak. Jadi kronologis atau apa ya? Asbabun nuzulnya. Ayat itu dikasih oleh Nabi Muhammad, satu-satunya nabi. Nabi yang lain nggak dikasih itu. Nah, itu pertanyaan Pak Kiai itu yang mau saya tanyakan Pak Kiai. Kan memang udah dikasih alarm tuh, sodaqal habib. Semua dosa diampunkan, termasuk pinjam bank, zina dan lain itu diampunin. Kecuali satu dosa yang nggak terampuni, yaitu dosa syirik. Pertanyaannya, kalau memang itu diampuni kita ngapain? Nah itu pertanyaan saya. Itu saya mau saya tanyakan gitu loh Pak. Itu malah itu timbul pertanyaan kok. Sudah kalau wajib tapi masih ada yang gantung buat saya. Apa? Ya kalau nggak sini kan berarti diampuni dosa. Kalau diampuni berarti kan selamat. Ya pertanyaannya kan itu tadi. Jadi sampai yang dunia tugasnya apa? Ya kalau berdasarkan ayat itu tadi nggak usah syirik, menyekutukan Allah itu aja. Intinya kalau mau selamat kan begitu, berdasarkan ayat itu loh. Nggak usah syirik tuh, syirik itu apa? Syirik itu yang menduakan Allah, menyekutukan Allah itu Pak Yai. Nah, kita ini malah berenam. Ini kita berenam ini. Ini diskusi. Nah kita itu hidup masyarakat itu kata asal dari saroka. Kita itu bermasyarakat berarti syirik. Iya lebih dari satu kan syirik ya, berdua syirik ya. Nah iya kan manusia masyarakat. Iya. Kata asal dari saroka, musaroka. Persekutuan. Iya. Persirikan. Perserikatan, serikat. PBB itu yang musrik, perserikatan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang berserikat, bangsa-bangsa yang sirik kan gitu kan? Bersekutu nih sama saya. Kalau nggak boleh sirik terus piye? Ini maaf, seorang lagi Pak. Ini orangnya nih. Aku kesel aku. Gini Pak Yai. Oh ini bang buat Ini terlepas dari Jadi ini jangan narasi baper saya lah. tadi Pak Yai. Ya. Iya, ini Pertanyaan baru. asing nggak boleh baper. Pertanyaan baru, bukan baper ini. Iya. Ada ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa semua dosa itu diampuni, kecuali dua syirik. Iya. Pertanyaannya, kalau memang itu diampunin, terus kita suruh ngapain? Nah itu pertanyaan Pak Yai. Nah ya kan berarti punya tugas kan? Iya, terus tugasnya kita ngapain gitu? Lah iya lho kok sampean malah takon aku. Ya itu yang mau saya tanyakan Pak Yai. tadi ya. Kalau buat statement dia yang mengeluarkan dalil dia kok malah takon aku ini. Itu ayat memang sudah kono. Nah, saat ini gini saya tanya dulu, sampean merasa dikasih tugas nggak sama Gusti Allah? Ya dikasih sih. Nah iya, kalau dikasih tugas kan berarti punya jabatan. Iya, sebagai wakil manusia di bumi. Nah iya. Ya, itu. Iya. Terus pelantikannya kapan? Wah itu.
Kalau bayi itu piye? Wong punya jabatan kok nggak dilantik gitu loh. Saya tuh mau disuruh ini aja dilantik kok. Dari pusat. Itu ayatnya memang ganjil tuh ayat itu. Menurut saya kan ganjil itu. Makanya Pak, di sini lu sadar sih lah. Sadar sih. Nomor 1. Sadar diri. Udah nggak usah sadar macam-macam. Sadar diri. Diri sok kok aku menungso. Sadar awake dhewe menungso. Nah, menungso iku apa? Ngono lho. Ya kan? Menungso iku ya nyawa, sukma, raga. Ini wong Jawa. Kalau merasa biar kita Islami ya ada rohani, ada nafsani, ada jasmani, ya kan gitu. Iya. Jelas kan itu? Nah, itu kita sadari apa tidak? Ini 3 ini kita sadari kan? Lho iki lho, jare sadar. Ane iki ora sadar kok angel awake dhewe ya. Jare sadar dulu, sadar diri katanya. Nah, ini dirimu ini. Sekarang ini. Sekarang ada nyawanya enggak? Ada. Ada sukmanya? Ada. Ada jasadnya, roh apa raganya? Ada. Ada rohaninya? Lengkap. Ada nafsaninya? Lengkap semua. Ada jasmaninya? Lah iya kan jadi menungso. Ini disadari apa tidak? Bener? Bener? Oke. Aku tak buktek nih, engko ndang cuman tipu-tipu. Engko cuman basa-basi. Sadar tenan ora? Ah. Iya. Sini iki mana ya? Hening kok. Enggak apa-apa biar hening aja nanti kan jadi sadar. Kalau hening enggak sadar. Orang dibilang sadar itu jajal pingsan dulu. Baru pingsan oh wis sadar. Nah orang pingsan enggak bakal dibilang sadar sampean orang pingsan. Sampean pingsan sih baru kok bilang oh sadar. Ora pingsan-pingsan nih ora sadar-sadar. Aku tak cerita Pak. Dan zaman sadar. Ada seorang pemuda. Ya. Dan pemudi. Nah, gitu ben sepasang lah ya. Biar enak. Menungso iku ana lanang ana wedok. Pemuda-pemudi di satu ketika bertemu di sebuah tontonan layar tancap, buah ludruk, apa kenalan tuh kenal singkat cerita aja ya biar cepat. Nah selesai nonton udah berdua sepakat yang pemuda ini mau mengantarkan pemudi itu pulang sampai rumah. Oke ya. Di tengah jalan zaman dulu lewat kebun-kebun, lewat rumpunan bambu, lewat pohon kan banyak lah. Gelap belum ada penerangan. Nah di saat dia berdua jalan aja, ya kadang ngobrol kadang enggak baru kenalan. Nah, tiba-tiba pemuda ini mendengar, mungkin juga pemudi itu mendengar teman. Nah, kita ceritakan pemuda ini mendengar. Mosok rek. Kemudian pemudanya Jawa Timur ya. Mosok rek. Mlaku karo arek wedok bengi-bengi wong loro tok nek gak ono apa-apa. Ngono tok. Terus jawab, "Lah kudune ya apa? Jegandeng to." Mulai itu mepet-mepet sithik. Nyekeli jendike. Mlaku sambil megang jentik tuh. Masih mlaku anteng aja. Si pemuda ini dengar lagi. Mosok cuma nyekeli jendike. Lah kudu ya apa? Lah dirangkul ta ya apa? Mulai mlembet-mlembet. Apa? Rangkul pinggange.
Oh, sok ngono tok. Ya kan? Lu dong. Oh iya, mulai ngambil mundur malu ndase. Mosok ngono tok. Lah kujule ya apa? Diambung goblok. Tidak netek ya. Mulai mandek. Cium. Ngambung karo mlaku ra enak. Dengan dek. Pas mau ngambung ada suara lagi yang lain. Kalau tadi suara dari kiri, ini ada suara dari kanan. Dia dengar itu. Jangan goblok, bukan muhrim itu. Haram. Terus wong ngomong, ya haram itu kan jari ini. Nah ya kan, Tuhan aja diem aja. Udah sikat aja boleh. Aja boleh. Sikat akhirnya sikat. Sikat mandek kowe. Wal. Iki sing kengking ngono tok. Ya apa? Ini sore. Mulai rebek-rebek. Mulai nyelip-nyelip sisih. Iya. Masa ngono tok. Ngono ya kan? Lah temenan. Udah sikat aja bleng. Engko nek konangan wong, tengok goblok nggon sepi peteng gak ono sing ero, mung dua tok apa sing ero. Sing ero mung Gusti Allah. Ya ngerti Gusti Allah bareng ya Gusti Allah. Gendeng juga iki. Kenal ya karo Gusti Allah kenal. Kenal Gusti Allah. Apa jare Pak Tarso kowe pokoke kabeh dosa diiku engko bare njaluk ngapura kan diampuni kecuali sirik kang ngono. Akhirnya kan ini sikat bleh apa urung, sikat bleh apa urung. Akhirnya ada pilihan yang mendengar ini memilih sikat bleh apa jangan itu haram. Nah, ketika itu lagi gitu mau didorong terus itu kan duduk kok mau keringet dingin dulu itu si pemuda. Ya, ini saya cerita jujur loh. Iya. Kita jujur. Nah, akhirnya ada pilihan. Nah, maka tidak ada pilihan yang tidak mengandung risiko. Ya kan? Akibat pilihan itulah kita menanggung risiko. Nah, sekarang saya simpulkan di saat yang sama ada dua suara yang berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Halo? Iya. Apa ini diartikan itu? Manfaat yang negatif. Yang masuk neraka. Manfaat yang negatif. Oke ya? Iya. Ada yang mendengar. Ini positif, ini negatif. Nah, pertanyaannya. Yang mendengarkan ada apa tidak? Ada. Hah? Ada, sadar sampean kalau yang mendengar itu ada. Ya kan? Pertanyaannya, siapa dia? Kalau memang dia ada, kenapa sampean nggak openi? Sadar loh. Kenapa itu nggak kok openi? Pernah nggak ngalami hal seperti itu? Mungkin peristiwanya berbeda lah. Bapak Darto. Iya. Mungkin nonton wayang arep nyolong sajen, piye mungkin kan bisa aja lah. Wong zaman biyen wong desa nonton wayang kan nang sore dalang soal ono sajen terus nyolong kok mburine dalang kan misalnya. Mungkin peristiwanya berbeda. Pernah nggak ngalami hal itu? Iya. Pak kali ini pernah ngalami hal itu? Antri pernah? Sering. Kapan pernah? Pernah. Pajul nggak tahu ya. Pernah juga kan? Pernah, Pajul. Nah, berarti dia ada kan? Ada. Kenapa gak pakai diopeni? Sadar nggak sampean? Sama nih so ngerasakno macam-macam mergo dhek. Zaman ngrasakno seneng mergo dhek. Zaman ngrasakno susah mergo dheweke. Apa gak sampean openi? Kenapa tidak sampean sadari? Kalau memang sampean sadar. Kalau memang sampean merasa punya tugas, kapan pelantikannya? Dan dilantik untuk bertugas apa? Udah dipikir, disadari. Apa perlu
urung dalil aku. Mosok ngene dalil. Tapi ya Pak Tosa. Aku malah kita tanggapi ora apa-apa. Ini tak tanggapi saya Pak. Kalau Bang sadar, kenapa itu enggak disadari keberadaannya? Dilewatkan begitu aja. Siapa dia? Siapa dia? Ada apa tidak? Kalau memang ada, kenapa diabaikan keberadaannya? Kenapa nggak dihormati, nggak dihargai keberadaannya? Nah, kita aja kalau nggak dihargai keberadaannya tersinggung, apalagi udah punya jabatan, ya kan? Merasa punya tugas, punya jabatan, ya kan? Tahu ngelantiknya kapan? Pripun Bapak? Nah, jadi kan yang biasanya ini. Ayo. Ayo. Saya ibu sapakat Bu. Iya, silakan Pak Tarso. Pendapatnya seperti apa? Oh, ini orang-orang perkara bener salah ini. Iya. Kita tidak bicara bener salah. Jangan terjebak sama pikiran. Kesadaran. Kesadaran. Enggak bicara manfaat mundorot, enggak bicara. Nah, ono manfaate monggo-monggo ya manfaate wong akeh ngono. Amin. Jadi urip ono manfaate. Itu peristiwa itu semua manusia semuanya mengalami Pak. Mungkin beda kasus kali ya. Ya, kasusnya Iya, bisa kasus macam-macam. macam-macam. Ini kan saya hanya cerita. Iya. Semua ini alegori Iya, saya. Nggak sadar di situ. Dia nggak sadar bahwa ada dua jawaban yang ini larang, ini Tapi mengalami kan? Iya, mengalami. Dengar kan? Dengar. Nah, berarti kan ada yang dengar kan? Ada. Nah, itu siapa? Kalau memang ada, kenapa diabaikan? Mulai sadar. Oh, enak ngomong sadar. Saudara seperti apa sadar itu? Biasanya kesadaran itu terlambat. Artinya Pingsan sih. bukan pisang Pak ya. Setelah kita ambil keputusan ternyata salah. Nah, itu betul. gitu. Loh, Semaput, kenapa saya kan? salah ya gitu. Keputusan salah tuh semaput. Semaput sadar. Kenapa nggak sambil ini? Gitu. Harusnya juga nggak sambil, bukan hak saya misalnya gitu. Kalau misalnya suatu hak lah misalnya. Ini bukan hak saya, kenapa saya ambil? Gitu. Tapi kejadian udah terlambat. Terlambat. Iya. Apa? Ya apa itu tadi? Bajul dulu, bajul. Boleh ngomong Bebas, Bajul punya jawaban. Kita lagi nggak bicara salah benar. Iya, betul. Monggo Kalau silakan. berbicara tentang kesadaran, Iya. sampai detik ini pun saya belum sadar. Belum Kalau sadar. saya sebagai manusia, karena terus terang, saya dari kecil juga belajar agama, sekolah di Ibtidaiyah, Sanawiyah, di STM, kemudian masuk kampus. Saya juga nggak tahu sampai sekarang sudah sadar atau belum, karena apa yang saya pelajari selama ini juga begini-begini aja gitu loh ya. Padahal kalau diukur ya, kalau diukur itu ya manfaatnya belum ada. Karena orang yang sadar itu menurut saya orang yang sudah bisa memberikan manfaat secara nyata. Secara nyata ya. Dan saya nggak tahu, pokoknya saya belajar dari dulu sampai sekarang. Sekarang usia saya sudah 51 tahun. Saya juga hari ini juga nggak tahu sudah sadar atau belum. Walaupun sudah dikasih input tentang orang sadar, itu prosesnya melalui laku. Laku itu juga nggak ada manfaatnya kalau tidak ada rasa. Nah, saya juga masih bingung, masih bimbang. Bahwa yang namanya manusia itu katanya fi ahsani taqwim. Tetapi juga asfala safilin. Nah, jadi apa yang mau dipilih gitu loh. Kalaupun itu ketetapan dari Tuhan, saya ditakdirkan jadi fi ahsani taqwim, itu ketetapan Tuhan. Seandainya asfala safilin juga ketetapan Tuhan. Ya, mungkin jalan satu-satunya saya udah pasrah aja.
mau dibilang sadar terserah, nggak dibilang sadar terserah, yang penting saya udah pasrah aja sebagai manusia, pokoknya bisa berbuat gitu aja gitu. Mungkin kalau Mas Adri lebih anu lagi karena sering apa ya, sering berkumpul sama murabi 24 jam, mungkin masukannya lebih banyak gitu loh, mungkin kesadarannya lebih Bisa jadi. nah bisa jadi udah Saya sepakat itu. sudah di atas rata-rata orang soleh kan gitu. Kalau masukannya udah banyak. Kalau saya kan kalau pas hari Jumat doang pas kebetulan jadwal kerja libur baru bisa nimbrung, baru dapat masukan, baru dapat input. Nah kalau Mas Andi kan sampai 24 jam dapat input, gitu loh. Atau mungkin ya kayak Mas Dolil tiap malam bisa bisa apa namanya menggali lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmunya Allah melalui wasilahnya murabi kita. Mungkin kalau saya hanya bisa pasrah aja saya. Kalau dibilang sadar sih belum sadar terus terang. Terima kasih. Bang Andri dulu kali, Bang Andri. Enggak. Oh, udah sadar. Kalau kemarin sering suka teriak begini nih, gitu. Woi tobat woi, sekarang udah diganti. Woi sadar woi, gitu. Ente itu. Woi sadar woi, gitu. Suka teriak-teriak begitu tuh Bang Andri, gitu ya. Woi sadar woi, gitu. Ya sadar itu menurut saya ya, sadar itu lawan katanya itu tidak sadar. Simpel aja. Simpel aja. Lawannya tidak sadar itu. Sadar lawannya tidak sadar. Ketika seseorang tidak sadar, ya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Dia tidak tahu itu kebaikan atau itu keburukan gitu kan. Ini takwa atau ini kedurhakaan atau kejahatan karena tidak sadar. Ya intinya sih sadar nggak sadar ya di situ tempatnya. Ketika seseorang itu bisa memahami apa yang sadar ya. Sadar itu teorinya soalnya bukan pikir, bukan paham. Sadar itu hadir dari rasa, dari laku gitu kan, dari eling itu tadi baru kan tercipta gitu kan. Kesadaran. Dia bukan teorial pikir masalahnya. Gitu. Dia lebih kepada spiritual. Batiniahnya dia gitu, dia tahu dia itu dia sadar kalau batinnya itu hidup atau tergugah lah, gampangnya gitulah, gitu karena ya sehubungan tadi karena sadar itu ada ini dan itu gitu, ada tugas, ada pelantikan dan sebagainya tadi gitu kan, ya itu yang jelas yang bisa menjelaskan itu murabi kita lah, yaitu seperti apa sadar sesungguhnya itu seperti apa gitu, ya saya bisa jawab sampai sadar itu lawan kata dari tidak sadar. Itu Kang Ali monggo. Tadi kan Romeo Ija panjang lebar ya. Iya, ya. Ya saya ini pendapat saya yang apa saya pahamin. Berarti ada dua pilihan di dalam diri kita itu ya yang namanya kotir, getaran yang kita pahami, ada tulisannya nggak apa kotoro kan ya. Ya, kotoro. Berarti ada dua kotir. Yang satu kotir syaitonia, yang satu kotir robania. Kalau kita ikut kotir robania pasti enak, pasti itu. Pasti enak. Tapi kalau kita ikut kotir syaitonia kelihatannya enak, pasti ujung-ujungnya nggak enak. Ujung-ujungnya nggak enak. Kita disuruh apa? Allah menciptakan kita kan untuk mengenalnya. Lah itu salah satu untuk kita mengenal kotir robania. Itu mulut pemahaman saya. Iya. Oke. Supaya kita kenal diri kita. Siap. Iya. Oke. Nah, Terakhir Mas Andi. Bang Andri, gimana Bang Andri? Udah lengkap. Iya. Lengkap. Kembali Pak Kiai. Kembali Pak Kiai. Bang Andri nggak mau, dia nggak mau jawab. Punya jawaban dia. Ya langsung begitu. Monggo Pak Kiai. Menjawab Andri 24 jam lah kumpul. Tapi turu. Ya, jadi ya relatif ya. Relatif. Ya, itu manfaat. Artinya tidak mudarat lah. Ya. Ya, orang turu, ya kan. Sampai orang turu ya rasa sadar. Kena rasa sadar ya. Orang turu, nah itu. Nah, memahami khotir tadi itu kan, itu kan butuh kepekaan. Kalau nggak sadar itu nggak paham. Orang nggak sadar. Kan gitu Pak, kayaknya ya. Bagaimana orang bisa memahami tanpa sadar? Nah, Pak Jul itu nggak sadar kalau dirinya nggak sadar.
aslinya. Iya. Nah, itu. Kalau saya sampai sekarang nggak sadar, belum sadar. Tapi bagaimana ada orang ya udah saya pasrah aja tanpa sadar. Ya wong klenger ora pasrah. Wong klenger. Ya udah saya pasrah aja. Itu kan satu sikap. Sikap saya kalau gini ya udahlah saya pasrah aja, mau mendarat, mamanya kalau manfaat ya dari Allah, ya udah saya pasrah aja. Mungkin nggak orang pasrah aja tanpa sadar. Ya. Nah, yang penting saya berbuat. Mungkin nggak orang berbuat tanpa sadar. Ya. Nah itu, jadi itu tidak sadar kalau dirinya itu nggak sadar itu malah gitu. Nah oke ya, udah itu bagus, semua bagus lah. Enggak salah, enggak. Itu kan masih berkutat di pikiran. Begini aja, ya. Kembali konteksnya itu ke Sohibus Sapakat. Saya akan kembali ke Sohibus Sapakat karena yang mengundang perkara ini Sohibus Sapakat. Karena dia menganggap zina itu nggak dosa, aku nggak suka. Semua diampuni. Riba juga nggak suka karena semua dosa diampuni kecuali syirik. Sadar apa enggak dia ngomong itu kan jadi bahas sadar. Jadi terserah disepakati atau tidak. Dia ngutarakan dalil Quran tadi bilang. Iya. Kalau memang dia sadar terhadap Al-Quran, ini bukan hanya itu dong. Iya. Kan masih ada ayat lain, bukan satu-satunya, ada ayat lain. Ya kan? Ketika sadar katanya dia diberikan tugas sama Tuhan. Saya kasih tugas apa? Ya kan? Kemudian kapan pelantikannya juga bingung. Takutnya ini ada alegori di dalam Al-Quran juga ada alegori Pak. Alegori dari Tuhan. Masaluhum kama salil ladis tauqada nawaro falamma adoat ma khaulahu jahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yusirun. Ini alegori ya. Alegori itu susunan kata yang disampaikan melalui cerita sebagai simbol atau majas, kinayah, tamsil. Oke, artinya gini Pak, masaluhum perumpamaan mereka itu kamasali seperti misal aladis tau koda narot, orang yang menyalakan api. Jadi nar itu tujuan rokoknya api. Nah, jadi perumpamaannya seperti orang menyalakan api. Palama adoat, maka tatkala api itu memberikan penerangan, menerangi makaulahu, apa yang ada di sekelilingnya menjadi terang. Dahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya. Ada penerangan yang cahayanya dihilangkan. Ada sinar, ada cahaya. Sinarnya menerangi sekelilingnya, tapi cahayanya dipadamkan oleh Allah, hilang. Nah, dahaballahu binurihim. Akhirnya apa? Watarokahum. Maka tinggallah mereka fi dzulumatin, tetap di dalam kegelapan, layub sirun. Dia tidak bisa melihat, tetap aja jadi sumun. Tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum layar siun, maka mereka tidak bisa kembali. Maka ini ketika kita kembalikan nakala sadar ini kepadanya, dia juga lola gitu. Gitu kan, batara kaum itu dulu matin, tinggal gelap lagi, bingung lagi. Kok tadi memberikan penerangan, bla 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 bla. Pas ditakon, teng, bagaimana Pak? Ini alegori. Jadi tidak perlu dibaperin, tapi kalau baper bagus sebagai bahan apa proses berpikir kan gitu Pak ya. Nah itu kira-kira begitu. Jadi dan itu bukan satu-satunya cara Pak Tarso, termasuk saya juga kayak gitu. Nah, saya nggak bilang kita lah, mungkin saya juga begitu. Ya, entah itu dirasakan atau tidak, disadari atau tidak ya. Nah ini kita bicara sadar kan. Jangan pikiran, sadar. Nanti ada sudut pandang. Begini Pak, saya menemukan dan saya telah membaca ayat. Ya, nanti kalau itu tolong dibacakan, saya bukan penghafal ya. Coba tolong di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf Bang. Ayat 172 coba dibacakan.
Saya bukan penghafal, saya dibaca aja biar nanti saya didikte. Iya, Al-A'raf 172. Ya, coba nanti itu kita renungkan. Yang hubungannya dengan kesadaran kita. Al-A'raf mana? Itu dari Al-A'raf. Al-A'raf surat ke-7 kalau nggak salah. Ya. 172. Ayat 172. Biar ada endingnya nanti nggak usah nunggu jam 00 lah. Tapi kalau pengen itu ya wajah itu bisa pilih lah. Sungguh-sungguhlah kamu menempuh jalannya, jangan cuma cerita. Jadi ilmu nanti laku, orang mau didongeng aku lah ngerasa no. Al-A'raf 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya inna kunna sesungguhnya kami tidak mengatakan an haza, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, ya, antaqulu yaumal qiyamah. Ya, bisa dipahami itu. Jadi saya didikte ya. nggih, Terpelamaan. nggih. Jadi tadi kalau nggak salah, wa is akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Baik akhadha rabbuka, dan tatkala Tuhanmu mengambil apa? Kesaksian. Perjanjian namanya perjanjian ilahiyah. Ikatan. Ya, itu ikatan. Jadi apa? Misakon golido itu. Ikatan yang kuat. Misakon golido itu. Persaksian. Baik akhadha rabbuka, dan ketika Tuhanmu mengambil kesaksian mimbani Adama, dari keturunannya Adam, mimbani dari anak Adam, bani Adam min durim, ya, yang dipancarkan dari duhur awalnya prosesnya sebagai duriyah. Jadi bukan anak Adam tapi termasuk keturunan-keturunannya anak-anak Adam. Nah, apa yang diambil persaksian? Allah mengatakan wa ashadahum, aku persaksikan kepada mereka, aku syahadatkan kepada mereka, wa ashadahum, apa yang dipersaksikan? Ala anfusihim, di atas anfus mereka. Kenapa anfus? Karena bentuk jamak mereka, Bani Adam. Sehingga pakai kalimatnya anfus. Seandainya sendiri mesti nafsun. Karena ini global, anfus itu bentuk jamak dari nafsun. Tadi yang kita sebut nafsani. Oke ya, berarti nafsani udah ada, udah siap. Cuman roh belum ditiupkan. Pada saat ini kan Allah sudah apa nafsanya ada, tapi rohnya belum ditiupkan kan? Bisa dipahami nggak nih? Halo? Iya, iya. Nggih. Itu loh, itu yang hubungan saya bilang, ono nyawa, ono sukmo. Iya. Ini kan Allah berfirman gini sama nafsani kan? Sama nafsani. Roh sudah ditiupkan belum? Belum. Roh ditiupkan nunggu. Setelah wadahnya jadi di rahim, baru tiup.
Di saat roh ditiupkan, ini nafsani mengiringi. Itu dipersaksikan. Wasyadahum ala anfusihim. Apa kata Allah? Jawab. Alastu birabbikum. Saksikan. Apakah aku ini satu-satunya Tuhan? Apa jawabnya? Qalu. Semua nafsani keturunan Adam. Rohnya udah ditiupkan belum? Belum. Semua nafsani menjawab. Qalu, mereka semua menjawab. Bala syahidna. Benar. Saya bersaksi. La ilaha illa anta, kalau waktu karena berhadapan mukhatab. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Wahdaka la syarika laka. Maha suci Engkau. Maha Esa Engkau. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Kata Allah, kenapa aku beri persaksian? Kenapa kamu aku sumpah? Karena itu jabatan. Kamu akan aku beri tugas setelah ini. Antakunu ya? Antakulu yaumal kiamati inakuna an hadza ghafilin. Supaya kalian tidak mengatakan nanti setelah kiamat, setelah bangkit, inakuna an hadza ghafilin. Sesungguhnya aku lupa. Nggak boleh punya alasan ini. Ditanya, aku lupa ya Rom. Pelantikan aku kan? Ya, pelantikan. Disumpah? Disumpah. Apa jabatannya? Suruh bersaksi. Suruh bersaksi. Dan itu nanti yang diminta pertanggungjawaban. Betul, roh dicabut, nafsani ikut keluar. Pertanyaannya, merebuka. Ayo, kamu lupa tak kentes kan? Antakulu yaumal qiyamati nakunan hadakum. Jangan sampai kamu katakan itu lupa. Hanya itu yang aku minta pertanggungjawaban. Karena itu jabatanmu. Halo? Ini nafsani tadi jiwa ya Pak? Iya. Nyok, sukmo. Baru roh ditiupkan. Nah, ini dia. Udah. Jadi suruh apa kita? Mung didadekno kawula. Didadekno kawula, jabatanmu syahid. Saksi. Tahu syahid? Saksi. Syahid itu orang yang menyaksikan. Terus ketika saya bersaksi, itu yang sampean saksikan apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah, nggak ada majikan satu-satunya Allah, aku ngabulane Allah. Itu kesaksian kita. Terus tugasmu apa? Menjadi saksi. Apa yang kamu saksikan? Sadar enggak itu? Awas kon lupa. Gitu enggak kira-kira bahasanya? Kalau kita bahasakan bahasa kita, itu kan bahasa Tuhan, sakralnya lembut lah. Antakulu yaumal qiyamati nakuna. Jangan sampai kamu lupa. Cuman eling-eling, sadar. Eling aja nganti lali kowe. Cuman akibatnya kan al-hakum. Iya. At-takasus. Telah melalaikan kalian dengan banyaknya angan-angan, banyaknya pikiranmu, banyaknya kepinginanmu, banyaknya duitmu. Kamu dilalaikan dengan hal itu. Hatta zultumul maqabir, sampai kamu berziarah ke alam kubur. Sampai kamu masuk kuburan baru selesai itu kelalaianmu itu. Begitu ditanya baru sadar kamu. Gampang gua abaikan, padahal ada loh. Kenapa enggak aku ini keberadaannya? Halo? Makanya yang memilih dia. Yang merasakan akibat enak atau tidak enak itu dia, bukan ini. Jiwa kita. Sadari itu. Kalau sampan tetap melaksanakan tugas sebagai saksi, syahid, sampai akhir hayatmu tetap syahid, husnul khotimah, itu enggak ada. Enggak ada baik buruk, enggak ada surga neraka, enggak ada macam-macam, enggak ada. Yang ada adem, ayem, tentrem, tenang. Wis pokoknya indah aja udah. Kenapa? Enggak ada timbangan. Bigoiril hisab orang yang syahid. Bigoiril hisab. Enggak ada pitung. Pitung itu pikiranmu saiki. Hitung swarga neraka, hitung apik elek, hitung bener salah, hitung manfaat mudarat, bathi apa rugi. Engko men transaksional kok utekmu. Halo. Wong itu dunia. Ketika engkau hidup di dunia ini terjebak dalam pikiranmu, selamanya enggak akan mendapatkan ketenangan. Apalagi ada istilah swarga. Lah. Omahe gede brong panas. Mendingan yang dugem adem Pak, di rumah panas Pak, di dalam rumah kan dalam neraka. Itu
Oh, berarti yang mendengarkan dua suara tadi jiwa Pak ya? Lah iya. Jiwa yang Lah iya. Roh mah nggak ada urusan, roh nggak butuh apa-apa. Yang penting dia memberikan energi. Makanya dia yang menjadi penghantar menuju kepada Sang Maha Energi. Dialah yang hidup yang menjadi penghantar kita bersujud di hadapan yang maha hidup. Lah sampean sujud di mana? Ngadep sapa? Ora cetha kowe. Dengan aku nek sembayang cetha aku nyembah tiang. Kowe mana nyembah? Aku nyembah tiang. Lah kok tiang Pak? Ya cetha tiange wae ketok. Aku menyaksikan. Timbangane kowe nyembah ra jelas. Loh, piye? Emang kalau gua nyembah tiang, masalah buat lu. Merugiin kamu. Enggak. Aku nggak ada perhitungan itu rugi. Yang penting kalau di situ saya enak. Gitu bro. Halo. Halo. Piye. Coba sadari itu. Kan zaman nggak sadar. Gustimu luwih cedhak lewat leher kowe mlayu-mlayu. Gusti Allah digawe omah, ora dadi-dadi. Golek omah sing apik apa ngaruh? Loh, Pak Waton ndi? Aku masjidnya berdiri dalam tulang, daging, urat, otot, kulit, bulu-bulu. Itu berdiri di situ, masjid saya. Kau sujud, ini ngomai Gusti Allah. Baitullah. Ya, di situ saya sujud kepada Sang Maha Hidup. Nah, perantaraane yang hidup. No, sadar lah. Udah melayu. Gusti Allah nanti. Boleh Gusti Allah ado-ado men. Ora cocok karo Qur'ane yo malah. Sadar ora nek ora cocok karo Qur'an ya sudah kok Allah jare batasmu. Ya kadang-kadang itu yang selama ini jadi aneh di situ Pak ya. Menurut informasi sedekah hatim kan, maksudnya Tuhan itu lebih dekat dari urat leher ya. Kok sampai dibela-belain sampai utang-utang naik haji itu kan itu kan kadang-kadang kalau nggak sesuai dengan Al-Quran, kalau misalnya kita mengakui bahwa Al-Quran itu sedekah gitu. Itu tadi manfaat yang positif. Adol kebon ngulungo kaji kan positif. Itu ada cerita yang memang ya kenyataan sih Pak, bukan ngomong kosong. Sampai orang tua itu sampai gimana ya Pak ya? Mungkin ini sawah itu namanya bahan pokok lah. Sampai dibela-belain, ini saya jual lah, anak-anaknya kan ngelarang. Ini kalau dijual nanti gimana Pak? Hidup saya gini gitu kan. Dilema di situ Pak ya? Dilema. Di satu sisi dia pengen naik surga orang tuanya karena memang dia itu hartanya, di sisi lain anaknya nggak boleh. Tetap jadi kawulane Gusti Allah menjalankan tugas sebagai syahid sampai akhir hayatmu syahid. Ya kan, yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Syahid. Nggak ada hitung-hitungan karena kesadaran. Sadar itu nggak ada. Ya, kita kan terjebak hidup ini, pengen dianggap baik. Nah, ntar dianggap baik, disanjung-sanjung, dipuji mekar hidungnya. Ntar kalau dicela ngambek, tersinggung, loro hati. Ya itu yang bikin kamu terseksa, terjebak oleh pikiranmu. Nggak ada orang yang nyakitin hatimu. Pikiranmu yang liar itu yang buat kamu sakit. Iya benar. Ternyata ndablek lebih baik. Oh iya ndablek lebih baik. Biasa orang diablek. Ternyata ndablek lebih baik. Ya kayak saya pikir-pikir ya. Ndablek kan disadari. Nah ya itu. Karena ndablek kan juga orang nggak sadar, orang dibilang ndablek marah. Dibilangin begini nih. Kalau kamu sadar ndablek ya. Ndablek disadari. Kita nggak itu loh. Kalau kita kan masih merasa berbuat, masih. Kita itu cuma ditugas suruh menjadi saksi, bukan jadi pelaku. Ayo ngerumangsa ngelakoni, ngerumangsa berbuat. Jere ra sirik. Nah itu yang marahi sirik ini ngono kuwi. Iya. Persekutuan Tuhan dengan nafsumu. Piye ta?
Jadi nasire kudu tauhid. Tauhid ku adalah tauhid zat, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid af'al. Tapi kayak ngelakoni af'almu. Karena kita nggak menyaksikan. Kalau kita menyaksikan untuk duduk af'alku kok. Mungkin Allah wala quwata illa billah. Boleh? Iya. Ya begitu, Pak. Kalau yang ini saya sepakat Pak Yai. Oh, Cuman iya. permasalahannya di rukun yang ke-6 ini saya jadi masih ragu lagi Pak Yai. Rukun yang ke-6 rukun apa? Rukun tetangga. Rukun yang ke-6 itu kan jelas rukunnya apa? Rukun qadar. Tolong bantu rukun ke-6 apa itu? Rukun iman. Iya. Oh, rukun iman yang keenam. Apa itu? Biqadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah Pak Yai, Dengan kalau takdir. dihubungkan itu saya ini kok kayak kesepakatan itu satu dah dulu. Kalau yang ini deal, ini sepakat. Kalau udah bicara ke yang rukun ke-6 ini, rata-rata kok arah gini Pak Yai. Gimana itu Pak Yai? Kan akhirnya kan, ya karena memang udah ditakdirkan ya apapun yang tadi ya kita jalanin aja. Takdir itu tadi, antara takdir itu tuh dilema itu loh. Paham. Oleng saya kalau dari situ. Paham. Tapi sama iman sama Al-Quran enggak? Iya. Zaman temukan enggak kalah kata-kata Kang Luqman tadi di Quran? Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala itu di Quran ada enggak surat apa itu? Wah, aku nggak tahu itu. Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada loh lah itu. Orang kalau udah bicara Bicara ke situ, sedekah Allah kan. ini dia suatu iya begitu bicara ke rukun ke-6 pasti begini. Kebimbangan timbul lagi. Tadi ada seret yakin jadi begini. Gimana? Amanah Rasulu bima unzila ila mirabbi wal mu'minun kullun amanah billah. Masing-masing tiap rasul itu amanah billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iya kan? Iya. La nufariqu baina ahadin min rusulihi mana? Oh. Wes nambahin sapa? Takona li pakai. Itu Rasul loh. Rasul itu telah beriman. Rasul telah beriman. Bima unzila ilaihi mirabbi terhadap apa yang diturunkan oleh Tuhannya kepada dirinya, kepadanya. Nah, kitab itu. Iya. Iya kan? Begitu juga malaikat. Iya. Ya kan? Amal Rasul bima unzila ilaihi mirabbi wal mu'minun. Orang beriman. Alhamdulillah. Jadi Rasul dan orang beriman itu beriman dengan apa yang diturunkan apa yang dari Tuhannya, yakin apa yang diturunkan dari Tuhannya. Orang mentre Rasul dan orang yang beriman. Kulun masing-masingnya Rasul dan orang beriman itu aman nabillah. Mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan rasulnya, la nufariqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa pikir-pikir terus ditambahin pikiranmu. Nah, itulah hasil pemikiranmu. Baru ngufronaka robbana wa ilaika masir. Gitu. Kepadanya kita kembali. Samina? Waduh, itu. Nah, sama pikir-pikir ditambahi barang yang ben luwih sempurna. Ini apa Gusti Allah kurang sempurna? Kon wa tamat kalimatu rabbika. Sidqon wa adla. Kata sidqon itu membuat kita mengucap sedekah. Siapa yang sedekah? Allah ya. Telah benar artinya. Kan fiilnya madi. Wis bener kok sempurna no. Kadang-kadang lebih hebat pikiranmu. Pripun? Oh iya piye? Ora sepakat ora apa-apa kok. Sepakat ya, sepakat. Bener itu sepakat bener, sepakat ya bener, dibenerno ya bener, disalahno ya tetep bener, bener kok. Ora enggak terkait dengan yang macam-macam. Karena memang ada dalam Al-Quran ya, jelas ini Al-Quran. Ayatnya apa lagi? Iya, ayatnya udah detail. Sering tahlilan. Iya. Lah, lo kalau ada yang buruk kan berarti bagaimana lapor kula perintah kan itu.
Ya kan? Intinya udah nggak usah berpikir sempurna. Emang kalau cacat kenapa? Nggak usah berpikir bener. Emang kalau salah kenapa? Menungso salah itu berarti bener. Menungso dosa berarti menungso kanggonan salah, menungso kanggonan dosa. Iku wis dadi iradate Gusti Allah. Kanthi kudrate Gusti Allah. Allah mesti ridho, tapi sampean ridho apa ora? Ya itu kan masalahnya. Pengen diridhoi Allah, kayak sampean ora tau ridho karo Gusti Allah. Iya. Itu kan jadi masalah. Syaratnya kudu rojatan mati ya. Suka disukai, cinta dicintai. Ngono cinta tepuk sebelah tangan ora muni ya. Gitu loh. Sampean kok mempersembahkan dosa di hadapan Allah, mesti diterima. Kenapa? Gusti Allah ora duwe dosa. Nek kok kayak kebaikanmu, enggak, ya lu kebaikan apa yang kau punya? Saya maha baik. Takdirnya nggak pernah salah. Nih? Iya. Persembahkan dosamu, ditompol, dosa orang di dosa. Makanya gapura itu nggak pernah ada pintunya. Mereka apa? Siap menerima siapapun yang akan masuk. Asal dia mau membawa dosa. Jadi dibutuhkan kita cuma suruh jujur. Jujur itu sadar, bro. Jujur. Tadi Rasul ya. Sidik. Jujur apa adanya. Salah orang belum ngakoni. Iya. Mengkanggunan salah kok disalah. Pengen dikata apa sih lu? Pri? Adem nggak Pak? Iya. Nah, ya, salah ya wis. Jujur aja, aku salah Pak. Iya aku berbuat begitu. Terus mau kenapa? Gitu. Wong juga bingung kok lagi kami nek jujur. Mari ra jujur berbelit-belit tuh pengen ngotak ndase kadang-kadang. Ngeles. Salah kok ya ben aku menungso ora oleh salah. Goblok ya ben tapi aku gelem sinau. Iya. Menungso kok pengen pinter. Ya, gitu loh, Pak. Wes to, disadari itu. Penak di pol-polan malam ini, sampai ora sadar wis kebangetan. Iya. Kebangetan ora dong sadar. Berarti Ora sadar berarti ora eling. Ora eling berarti lali. kebenaran itu kadang-kadang lawan arus ya Pak. Hah? Kebenaran itu kadang-kadang lawan arus. Ora apa-apa melawan arus aja jangan melawan Tuhan. Daripada sama ngikutin arus melawan Tuhan, Kebenaran kadang lawan simpel arus. aja kalau saya mau. Kenapa? Kenapa zaman ketawa begitu? Nggak mending ngelawan arus daripada ngelawan Tuhan. Lah iyalah. Lawan arus. Kalau kan gini misalnya ya. Kebanyakan orang Kebanyakan orang. kembali ke favorit ya. Iya. Orang kalau misalnya ini maaf nih saya nggak menyinggung siapa-siapa ya. Ini Iya. kenyataan aja. Ya nggak usah singgung-singgung. Iya. Kita diskusinya aja asik. Kebanyakan orang Iya. itu istri kalau diambil orang lain itu kan marah Pak. Iya. Padahal menurut Tuhan ya udah kasih aja. Kasih Kamu aja. ridho itu. Iya. Kan lawan arus tuh Pak. Oh, Ustaz Ini Lukman kok nggak aneh. marah. Ustaz Lukman nggak marah. Ya, itu justru yang benar Pak. Hah? Malah yang benar kalau nggak marah itu. Nah. Kalau marah malah salah, ngelawan arus dia. Ambil, ya ambil. Ambil deh. Yang benar begitu Baik, malah Pak. ya. Tapi kalau memang mau begitu, dibego-begoin juga kita. Dasar laki-laki, orang terpaksa itu bunuh dong. Nah itu kan yang salah ya Pak ya. Iya. Kan kita jadi- ambil. Dari dua perkara dong. Lah iya. Dua perkara Iya. bojone hilang, matanya Nah, mana iya. kok kabeh. Iya. Iya. Iya kadang-kadang kebenaran melawan arus. Ngelawan arus. Kadang-kadang melawan arus. Iya. Dia sadar itu Pak. Kita Iya. sadar. Betul. Kebanyakan orang malah aneh lu. Masa nggak marah? Iya. Iya. Ya, Kadang-kadang lawan arus. pasti lawan arus apabila ya pikiran bertemu dengan kesadaran. Kesadaran Iya. iya. Padha sadare ora. Iya. Sadarin nggak? Betul. Sing duwe bojo sadar. Nah, itu. Nah, ya kan? Sing ngeroyok bojone ya sadar. Iya. Ya sadar aku salah. Iya. Aku lali nek iki bojomu. Itu panjang lagi. Aku udah Panjang ini. Hah? Panjang wae itu. Oh, panjang iki dah. Iya benar. Jadi ya sadar ya, Iya. wis
bojo cuma titipane Gusti Allah, dijakul sing duwe harus dititipno sapa hae Gusti Allah. Ngene ora padha sadar ya. Tempe-tempe tuh kan gitu. Gua kasih ya apa kek. Kan sadar. Kalau nggak sadar ya golok. Benar. Nggak sadar golok. Itu justru posisinya dia udah mulangin titipan Allah. Iya. Istri kan titipan. Jangankan kok Begitu diambil kan udah dipulangin, udah sepulangin. Jangankan kok bojone awamu lho Nah, iya benar. Iya benar. Iya. Sing kok deloke makanan cacing kuburan. Iya, betul. Iya, begitu ya. Ampun mau berdoakan aku anu. Jadi Gimana? kesadaran sama pikiran itu selalu bertolak belakang. Kesadaran sama pikiran Iya. belakang. Mungkin kalau kita bicara pikiran kayaknya nggak masuk akal, tapi begitu kesadaran yang bicara beda lagi. Nah, gitu gak awak dhewe pun jadi saksi. Iya. Kamu itu udah jadi saksi aja, saksiin aja, jangan jadi pelaku. Emang Allah nyuruh apa? Kita itu nggak pernah disuruh apa-apa. Iya. Sing ngongkon sampean yo sembayang ngono wae lho sapa? Ning Qur'ane sak temui nemen ruku harus sujud. Iya. Irka'u wasjudu. Iya, betul. Warka'u marokiin. Kalau warka'u marokiin. Rukuk sujud ya. Nggak ada, wasjudu ma'asadidin ada nggak? Nggak ada. Yang ada warka'u marokiin. Padahal ada ruku, ada sujud. Ada sujud. Sujud. Itu Ingat bisa juga alegori. Alegori, betul. Lah sing ngomong ngono sapa? Makanya nama jawaban udah ditanyakan. Sing ngomong jawab apa? Iya. Aku mungkin Waduh. Tenang lho. Coba jenengan sadari lah ya, jangan pakai pikiran. Iya. Sadari itu. Sadari. Jadi sampean iki jane gampang mau ngerakaat salat itu. iya. Di luar itu mengulang. Ya kan? Napas keluar, napas masuk. Ketika napasmu keluar apa yang kau lakukan? Ketika napasmu masuk apa yang kau lakukan? Kan gitu. Ya cuma menyaksikan. Dengan napasmu keluar, kabul minan nas. Aku menyaksikan sampean. Seperti awal mula. Ya kan? Ketika Allah nyiptakan Adam, malaikat suruh sujud ya, suruh hormat ruku. Gitu. Menghormat. Nah, iblis yang nggak mau. Nah, kabul minan nas ruku. Itu. Hormati mana orang. Jangan minta-minta dihormati. Hormatilah orang lain. Kamu kok masih minta-minta dihormati, tandanya kamu tidak terhormat. Sadari itu. Buktinya we minta-minta. Sadar hormati orang lain dengan kesadaran. Kenapa? Ruku. Kenapa? Saya menyaksikan. Menyaksikan apa? Perbuatan Tuhan. Saya menyaksikan Allah. Saya menyaksikan asma Allah. Saya menyaksikan sifatnya Allah. Saya mengingat zatnya Allah. Kalau saya nggak ingat dan Allah, aku kongkon eling, biar aku kongkon eling. Dipersyaratkan supaya eling, supaya tetap saya menjadi saksi. Orang kongkon jadi pelaku. Iya. Napas mlebu balik. Nah, ning ngasane Gusti Allah, sujud. Serahno kabeh. Ora ana sing duwekmu. Serahno kabeh, pangesrahno. Ha itu namanya muslim. Napas keluar, kabul minan nas, napas masuk, kabul minan Allah. Bagaimana napas keluar kabul minan nas? Laku utama nyenengno wong liya. Gawe senenge wong, angger wong kok good morning, suwenenge po. Dia ngerti kon good morning. Aku nggone kono andi tangi turu dek mau salim tuh good morning. Guyune good morning. Aku gak awan, gak sore, gak bengi pokoknya good morning ae.
Jadi nom terus. Semangat terus lah. Pagi itu kan semangat. Jangan nggak semangat itu. Semangat untuk menyaksikan. Semangat. Saksikan siapa yang menggerakkan kamu. Bisa begini, bisa begitu itu. Sampai mati. Iya. Orang dikongkon apa-apa, Pak. Jangan jadi pelaku, jadilah saksi. Di sana cuma dipersaksikan kok. Dipersaksikan supaya menyaksikan. Dan jangan lupa. Jangan punya alasan lupa kamu. Gue nek ra eling berarti ora sadar. Nah, uripku pincang. Makanya segitiga kehidupan itu harus kumpul bersinergi. Rasa, laku, eling. Nah, Bon, monggo silakan. Masa kurang cetong ini. Merasa bertele-tele udah terus ya. Kabeh dosa diampuni ya. Iya. Itu jaminannya dari Pak Arso. Iya, kalau kita merujuk ya, kalau saya boleh ngedalil, bisa dicari itu di surat apa saya lupa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah lah yang melakukan apa yang kalian kerjakan. Gitu. Allah juga yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Terus di lain ayat surat At-Takbir itu wa ma tasyauna illa Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah lah yang berkehendak. Artinya betul kata Pak Yai tadi gitu kan. Manusia hanya sebagai objek. Dan sifatnya harus objektif. Saksi itu harus objektif. Orang yang bersaksi itu harus objektif. Pandangannya nggak boleh pandangan subjektif. Itu kesaksian yang jujur itu adalah kesaksian yang objektif. Objektif, kesaksian jujur itu objektif. Dia melihat apa adanya. Dua-duanya nggak boleh objektif. Ya subjektif, ya objektif. Ya, dia Karena menyaksikan. dia jadi subjek kan. Ya, dia menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba, hakikatnya itu milik Allah, ciptaannya. Katanya yang datangnya kebaikan itu datangnya dari Allah, gitu kan. Nah, yang boleh kita akui kan cuma satu, dosa gitu kan. Nah, ya itu. Terus lagi, kehendak yang lahir pun dari diri kita gitu kan. Sebenarnya itu bukan kehendak kita, itu kehendak Allah. Nah, itulah bentuk persaksian. Nah, kalau itu secara terus-menerus kita lakukan, ya itulah menurut saya itu sebuah persaksian. Itu persaksian yang objektif. Persaksian yang jujur. Persaksian yang apa adanya. Saya ini nggak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Apapun yang kita lakukan ini gitu kan, semuanya datangnya dari Allah. Baik buruknya ya datangnya dari Allah. Makanya tadi ada istilah rukun ke-6 itu nggak dibahas di dalam Al-Quran. Karena itu tindakannya Allah. Itu perbuatannya Allah. Itu loh. Kalau saya boleh belain gitu, kalau belain apa dia bukan belain? Artinya kalau boleh diberikan pemahaman, nah itu kenapa nggak dinyatakan di dalam Al-Quran, gitu kan? Yang qadri apa? Khairi wasarihi minallahi ta'ala gitu. Bi qadrihi khairi wasarihi minallahi ta'ala. Kenapa itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran? Karena itu bagian dari tindak tanduk Allah. Takdir itu bukan hak prerogatif makhluk, hak prerogatifnya Allah. Manusia yang jadi objeknya, makhluk yang jadi objeknya. Saya ingin makanya takdir itu dia akan selalu berjalan mencarimu. Nah, Pasti nemuin kamu. nah itu. Nggak bisa dihindari. Iya. Ditambah lagi masalah afal. Iya. Wa ma romaita it romaita walakinna wa roma. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Itu kita harus saksikan itu. Menyaksikan perbuatan ini bukan perbuatanku. Iya. Jadi kamu bukan perlu berbuat, suruh menyaksikan itu loh perbuatannya Allah. Iya. Orang ngakoni. Iya. Yang penting kan saya berbuat. Ya jangan. Saksikan aja. Saksikan aja. Itu kan butuh kesadaran. Iya. Oke. Jadi berarti intinya apapun yang terjadi terhadap diri kita Ya. itu ridho aja gitu Pak ya. Iya Intinya. udah lakoni aja. Sama sini. Aku mau saiki kok salah. Ya lakoni aja kesalahanmu sama dine ya. Semestinya gimana sih orang yang salah diakoni salahnya jalur sepuro. Nah, emang orang di sepuro harus dihukum ya hukumannya apa harus didenda piro. Ngono ae ora usah ngajak ngeyel barang. Iya. Jujur. Itu pangkatnya. Jujur. Jujur. Jujur.
Gunakan potensi rasa. Potensi rasa. Coba. Iya. Kalau dulu saya suka teriak-teriak, "Woi, tobat woi." Ternyata ada yang lebih utama dari tobat. Sadar. Iya. Woi, sadar woi. Jadi sadar dulu baru tobat. Iya, iya. Orang tobat nggak sadar mabuk namanya. Di atas tobat saya sadar ya. Sadar. Semangat ya. Iya. Oke, saya ibu sepakat nih sedang banget ya. Udah sepakat ya bukan. Udah, alhamdulillah. Di atas ilmu adab itu kan ya. Ya, betul. Dan sadar itu bagian dari adab. Iya. Iya. Benar. Betul. Karena Siap. Iya. 2 jam. Hah? 2 jam. Wah, lama juga ya. Alhamdulillah. Ya, ini sudah panjang lebar ya. Malam hari ini puas ya ini dengan jawaban ini Iya. semua. Ya, artinya diskusi kita panjang lebar ini kita bisa pahami ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya semoga apa yang kita ketahui Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu laduniah agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Yai, terima kasih pemirsa, sahabat-sahabat di luar sana yang terus menyaksikan, terus pantau channel kita. Semoga bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.